Kami tadi berdiskusi dan ada rencana untuk melaporkan lecumanan. Bukan dihentikan kita minta RJ, tidak, tapi kita mendesak karena sudah ada terjadi pelanggaran hukum yang signifikan. Selama proses 1 tahun ini makin terlihat bahwa memang dalil masroh bahwa ijazah itu palsu 99,9% itu memang benar adanya. Ini sudah berapa pekan kami mendalilkan bahwa kasus ini sudah lampau waktu dari ketentuan yang agar kasus ini dihentikan. Bukan dihentikan kita minta RJ, tidak, tapi kita mendesak karena sudah ada terjadi pelanggaran hukum yang signifikan. Yang ketiga, kita juga akan menyampaikan tindak lanjut surat yang sudah kami sampaikan, termasuk surat meminta audiensi kepada Komnas HAM, kepada DPR, Komisi 3, kemudian juga ada surat yang kita layangkan kepada Polda Metro Jaya, penyidik Polda, ada juga surat yang kita layangkan pada Komnas HAM, dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Kemudian keempat adalah ada rencana pelaporan terhadap lecumanan dari Pradi Bersatu. Nah ini kami tadi rapat dan kemudian mempertimbangkan secara serius, tinggal siapa yang mengajukan untuk pelaporan lecumanan. Nah saya ingin memulai serba highlight dari 4 hal ini ya. Kenapa kami mendukung pelaporan Jokowi dan 2 nama lainnya? Kalau nama lainnya kan ada P dan kemudian ada ES ya. P dan ES karena kita menghargai azas praduga tak bersalah. Yang dilakukan oleh tim pemburu ijazah palsu. Di situ ada Rizal Fadila, ada Heru Purwanto, ada Rustam Effendi. Karena terkait dengan keinginan kami agar kasus ini dihentikan, kasus penersangkaan Roy Tiva ini dihentikan, tetapi kasus ijazah palsu itu diteruskan. Caranya bagaimana? Ya caranya tadi, bagaimana kita menindaklanjuti apa yang terjadi di Solo misalnya. CLS itu sudah dilakukan banding ya. Nanti Pak Wirawan akan menyampaikan kalau memang ada mekanisme bandingnya. Ada gugatan baru yang dilakukan oleh alumnus UGM juga, Sigit Pratomo ya. Ya, Sigit Pratomo. Kemudian pelaporan pidana oleh tim pemburu ijazah palsu. Nah ini menunjukkan bahwa ada keseriusan dari civil society untuk pembuktian ijazah palsu instead of menersangkakan dan kemudian berupaya menghukum Mas Roy dan Dr. Tiva yang menurut kami sangat tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan pembuktian ijazah palsu. Jadi kalau mereka menunggu sidang Mas Roy, kita buktikan di pengadilan, menurut saya itu bohong semuanya. Kalau mau buktikan di pengadilan, maka hadapi sidang CLS, hadapi sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang baru, atau kalau seandainya memang ada pelaporan ke Barreskrim dan sudah dilakukan oleh tim pemburu ijazah palsu, maka itulah yang seharusnya dihadapi dan kemudian kita minta fairness penyidik dalam hal ini Mabes Polri agar kasus ini ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Kenapa? Karena banyak sekali bukti-bukti yang bisa mengarahkan pada kesimpulan bahwa ijazah itu memang tidak ada atau palsu atau kemudian tidak original dan lain sebagainya. Ada bukti surat, ada bukti saksi, ada bukti ahli, keterangan ahli, dan lain sebagainya. Jadi selama proses 1 tahun ini makin terlihat bahwa memang dalil masroh bahwa ijazah itu palsu 99,9% itu memang benar adanya, tapi pembuktiannya bukan di sidang pidana Mas Roy, karena sidang pidana Mas Roy kalau misalnya kasus ini disidangkan itu tidak relevan. Karena itu kita mendorong ini dihentikan, kemudian dibuka pelaporan pidana itu sebagai kasus yang memang ingin membuktikan ijazah itu palsu atau tidak secara pidana, dan secara perdata sudah ada gugatan di Solo, baik yang sudah berproses dalam tingkat banding maupun yang sedang mediasi mungkin ya prosesnya yang baru. Dan bukan tidak mungkin akan ada pelaporan-pelaporan yang baru. Donatua Silalahi misalnya juga melakukan langkah-langkah hukum untuk membuktikan bahwa ijazah itu memang palsu. Dan Donatua sudah membuat buku bahwa tidak ada ijazah Jokowi. Itu buku yang dibuat oleh Donatua Silalahi. Oke.
Yang berikutnya adalah mengenai lampaunya waktu. Ini sudah berapa pekan kami mendalilkan bahwa kasus ini sudah lampau waktu dari ketentuan yang diatur dalam baik kitab undang-undang hukum acara pidana yang lama maupun yang baru, yaitu 14 hari. Kalau kita lihat ya, misalnya kalau kasus ini kita anggap bahwa pelimpahan tahap kedua itu dilakukan pada 17 April misalnya, ujungnya 17 April, maka dari 17 April ke sini itu sudah lebih dari 1 bulan. Kita tidak tahu apakah sebenarnya belum dilimpahkan oleh penyidik Polda Metro Jaya atau sudah dilimpahkan, tapi yang jelas makin tidak relevan untuk ditindaklanjuti karena berlarut-larutnya waktu dan melampaui waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan juga kalau kita kaitkan dengan pelimpahan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, kami sudah mengatakan bukan 14 hari lagi tetapi sudah 84-85 hari. Jadi makin tidak relevan kasus ini untuk ditindaklanjuti. Kalau kita hitung lagi ke belakang, sejak Jokowi melakukan pelaporan, oke, ada teman kita ya, silakan masuk aja, silakan masuk. Terus ya, ya silakan ya Kompas TV. Sejak pelaporan Jokowi pada tanggal 30 April 2025, maka kasus ini sudah lewat dari 1 tahun. Kalau kita hitung sejak 7 November 2025, itu sudah 196 hari kurang lebih. Jadi kasus ini memang sudah berlarut-larut dan sangat tidak relevan untuk ditindaklanjuti. Tetapi pembuktian ijazah itu tetap harus dilakukan demi kebaikan bangsa ini ke depan. Dan itu forumnya, ada forum pidananya yang memang membuktikan penggunaan ijazah palsu atau dokumen palsu, dan ada forum perdatanya yang memang menggugat keberadaan ijazah tersebut, baik yang dilakukan oleh alumnus UGM dalam CLS, citizen lawsuit, maupun dalam yang gugatan baru perbuatan melawan hukum. Kemudian yang ketiga, kami masih menunggu sampai saat ini ya tindak lanjut surat yang sudah kami sampaikan ke DPR Komisi 3. Kenapa kami butuh menyampaikan hal ini ke Komisi 3? Ini nggak ada kaitannya dengan kita ingin seperti yang dikatakan para termul ya kan, wah ini melebar kemana-mana. Tidak. DPR itu adalah menjalankan fungsi pengawasan dalam ketatanegaraan kita. Karena itu kita meminta DPR ikut mengundang kami, RDPU, mendengarkan apa yang terjadi. Kami sudah berkirim surat sejak tanggal 15 Januari dan sampai sekarang alhamdulillah belum ditanggapi ya kan. Wah, para termul mengatakan, wah surat Troya Refli Harun CS dicuekin oleh DPR. Loh, kok bangga dicuekin? Justru kalau DPR cuek kepada aspirasi masyarakat, kepada keinginan masyarakat, dia tidak mengerjakan tugasnya. Untuk apa Anda dipilih dalam melalui proses pemilu kalau Anda tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat, mendengarkan fakta hukum yang ingin kami sampaikan? Hanya karena sebagian besar barangkali masih terikat dengan kekuatan yang lama. Kan ini menjadi nggak ada gunanya DPR kalau begitu. Jadi bukan kami berkecil hati, malah kami mendesak, menggugat, loh kalian kok tidak mau berani berhadapan dengan kami? Kami kan rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi. Kenapa tidak dibuka kerannya? Kemudian kami juga menunggu tanggapan dari Komnas HAM sebagai institusi yang punya tugas untuk to respect, menghormati hak asasi manusia, to protect, ya kan? Kemudian kami menunggu bahwa kami menengarai sudah ada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penanganan kasus ini. Karena itu kami minta audiensi kembali dengan Komnas HAM. Alhamdulillah sampai hari ini kami belum mendapatkan tanggapan balik, tapi kami akan tindak lanjuti. Kami tinggal menunggu apa tanggapan mereka terhadap surat yang sudah kami ajukan. Bahkan kalau kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi, kami sudah beraudiensi langsung, bahkan diterima oleh Wakil Jaksa Agung yang juga Jampidum, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum. Ya. Jadi itu yang kami lakukan. Sekali lagi, ya, ini nggak ada kaitannya dengan takut dan tidak takut gitu. Ini kaitannya adalah bagaimana menegakkan hukum yang sebenar-benarnya, seadil-adilnya dalam kerangka negara hukum Indonesia. Dan semua stakeholder itu bertanggung jawab. Tidak hanya penyidik Polda Metro Jaya, tapi juga DPR, Komnas HAM,
kemudian institusi-institusi lainnya yang juga harusnya terlibat. Kemudian yang keempat, ini yang barangkali baru, kami tadi berdiskusi dan ada rencana untuk melaporkan lecumanan, membuat laporan pidana terhadap lecumanan, karena kami menganggap lecumanan sudah melakukan menyelundupkan diri seolah-olah pihak yang dikorbankan atau pihak yang dirugikan dalam statement Roy Suryo. Dan dia merasa mengatakan Pradi Bersatu dirugikan. Maka kemudian gara-gara pelaporan dia di dalam penersangkaan Roy Suryo dan Dr. Tifa, ya, itu ada ada penggunaan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Padahal pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 1 2024 itu tidak ikut disertakan dalam pelaporan Jokowi. Jokowi melaporkan 5 pasal, pasal 310 KUHP lama, 311 KUHP lama, 27A Undang-Undang ITE 1 2024, kemudian pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE pertama, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Jadi pasal 28 itu adalah pasal yang diduga karena penyelundupan diri dari Pradi Bersatu yang diwakili oleh Lecumanan. Karena itu dalam perspektif kami, ya Lecumanan harus bertanggung jawab. Nanti akan diterangkan oleh baik Pak Al-Khatiri maupun Pak Didit, ya. Itu 4 hal yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi Mas Roy bilang tidak bisa datang hari ini karena dia ke Bandung untuk menyampaikan buku Tidak Ada Ijazah Jokowi yang dibuat oleh Gubernur Silalahi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Didit mungkin ingin menambahkan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.